salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anton Adi Siswanto SPD. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan kategori 2 di Apotika Universitas Wisnuwardana, Kota Malang, Jawa Timur, dengan nomor peserta ujian 20242280007. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 4 Paserpan 1 Atap, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Jadi setelah upacara pastinya capek. Jadi gitu silakan kelas untuk berdoa. Sujud siap doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya resepsi dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Renal. Terus apa? Izin? Apa? Kemudian Siti Nurlansa. Apa? Sakit. Kemudian Siti Nurlansa sakit juga. Terima kasih. Kita doakan ya teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Dan yang sembuh dijaga kesehatannya karena cuacanya sekarang masih ekstrim. Kadang panas, kadang hujan. Dan itu harus menjaga kesehatan. Oke. Nah, ini hari Jumat yang kemarin membahas tentang materi apa? Masih ingat? Teks pidato persuasi. Nah, ada berapa struktur teks persuasifnya yang kemarin? Ada 3. Apa saja? Masih ingat nggak? Sisi, Nah, itu ya, itu harus diingat atau dipahami. Jangan diingat, tapi dipahami. Kalau ingat biasanya itu pasti akan lupa. Kalau kita memahami, akan teringat dan tersimpan di otak kita. Oke? Nah, sekarang kita memahami struktur dan kaidah pembahasannya dalam penulisan teks pidato persuasi. Saat ini kita akan belajar materi tentang menyusun teks pidato persuasi.
persuasifnya. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini diharapkan dapat menyusun teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, oke ya. Nah, adakah di sini yang pernah menulis, baik menulis fiksi, baik menulis non fiksi? Ayo, ada nggak? Fiksi itu cerita. Ya, kalau non fiksi berarti kita membuat sebuah karya ilmiah. Ada nggak yang dulunya pernah menuliskan sebuah narasi tentang dongeng? Ada maling kundang? Ya sama, pernah. Ya, itu kan yang diambil kita pahami dari isi dongeng tersebut kan ada permasalahannya kan. Nah, permasalahannya itu bisa diangkat dari apa? Dari tokoh juga bisa, dari apa? Pola pikir atau gagasannya, ya, ide cemerlangnya. Maka dari situ bisa dibangun sebuah cerita. Atau yang kemarin pada saat saya singgung lagi, pada saat Isra Mi'raj, Humairah ini berceramah di depan kita. Nah, dia kan ada sebuah gagasan yang diambil, apa yang mau disampaikan kepada kita tentang masalah apa. Nah, itu namanya sebuah gagasannya. Agar apa? Dari penyampaian Humairah tadi itu kita bisa menerapkan apa yang disampaikan. Oke, tapi ya, nah, itu kita sekarang menjak ke materi. Nih, saya lihat, saya siapkan powerpointnya. Di situ terdapat ada anak yang sedang belajar. Dia memegang apa? Dan buku. Jadi dia ada menulis. Ya, saya lihat sini. Lihat contohnya. Nah, ini kenapa ada suaranya? Saya belajar AI. Karena kalau misalkan kita belajar menemukan gagasan yang baru tentang apa yang kita mau tunjukkan ke seseorang, maka kita harus belajar. Karena belajar itu adalah hal yang penting di hidup kita. Nah, di sini sebabnya adalah menyusun teks pidato berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato Sebab menyusun teks pidato berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, kita lanjut. Nah, masih tentang pensil dan buku. Nah, ini tujuan yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian dalam tadi ya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyusun teks pidato persuasif berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato secara kreatif dan tepat. Nah, ada sebuah langkah-langkah, kita lihat, kita dengarkan, kita bahas. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, menentukan topik, tujuan pidato, pahami konteks peserta, tentukan pokok argumentasi opini, membuat kerangka dan mengembangkan naskah pidato persuasif. Karena kalau kita misalkan mau menyampaikan sesuatu, kita harus lihat topiknya ini tentang apa, sesuai dengan yang diharapkan. Audiennya kemana kita mengarahkannya? Ya, kalau topiknya pendidikan, maka kita harus mengangkat ke dunia pendidikan atau pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Nih. Nah, kemudian argumentasi pendapatnya tentang apa, ya, yang mau kita utarakan kepada audiens. Terus kerangka itu hal yang penting. Belum membuat sebuah naskah pidato itu kita membuat kerangkanya dulu.
kerangka itu adalah sebuah poin-poin yang mau kita ambil, kita kembangkan menjadi sebuah teks pidato dengan nalar pikir kita. Ya, dari situ harus poin-poinnya itu ada di dalam teks pidatonya, tidak boleh menyimpang dari poin-poin tersebut. Itu namanya kerangka atau gagasan atau ide yang mau disampaikan kepada seseorang. Oke ya, kita lihat mana sih kerangka itu. Kita lihat Contoh kerangka. Kita lihat. Nah, judulnya adalah membaca. Kita lihat ya. Contoh kerangka teks pidato, judul pentingnya membaca, alam semesta, dan merangsang pikiran agar terus terbuka. Nah, ini adalah kerangka. Lihat. Yang pertama, karena ini judulnya pentingnya membaca, ini kita buku adalah jendela ilmu dunia. 1. Gemar membaca. 3. Santai membaca. Manfaat membaca. Menggunakan masa dan pengetahuan serta melatih kemampuan berpikir. Nah, kata Mutiara membaca supaya bentuk makna ideal untuk memahami alam semesta dan merangsang pikiran agar terus terbuka. nah, terima kasih. Ini ada sebuah contoh. Kita lihat, kita dengarkan, kita simak dengan seksama. Benar tak? Di dalam sebuah poin-poin itu dikembangkan menjadi kita sudah persuasif. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Madrasah Pelajar Batak serta Bapak Ibu. Yang saya banggakan pada pagi hari yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu dan Ibu, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pentingnya membaca. Teman-teman sekalian, sebagai seorang pelajar selayaknya kita mencintai ilmu pengetahuan. Sebagian besar ilmu datang dari buku. Seperti yang kita ketahui, buku adalah jendela ilmu dan jendela ilmu. Melalui buku kita dapat mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan. Untuk itu, marilah kita menjadi generasi yang memiliki kegemaran membaca. Mengapa demikian? Jawabannya karena dengan membaca kita mendapatkan banyak manfaat berupa wawasan, pengetahuan tentang hal baru, serta melatih kemampuan berpikir dan konsentrasi. Jika kita melihat tokoh-tokoh besar, baik nasional maupun internasional, mereka memiliki kegemaran membaca. Bapak B.J. Habibie selalu menyempatkan diri untuk membaca buku dan memiliki perpustakaan pribadi dengan 5.000 koleksi. Mungkin selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu luang untuk bersantai, bergurau, atau bermain game. Sekarang sudah saatnya kita mengubah kebiasaan itu menjadi waktu untuk membaca buku. Bahkan di zaman sekarang kita tidak harus membaca buku. Kita juga bisa membaca buku elektronik melalui ponsel atau komputer kita. Dengan kemudahan itu, marilah kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk membaca dan menambah wawasan kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara yang dikutip dari mata Najwa yang berbunyi, membaca adalah upaya merebut makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, merangsang pikiran agar terus terbuka. Sekian pidato yang saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya karena lelah rupanya ya, ngantuk dan sebagainya. Yuk berdiri. Ya tidak. Sekarang top. Kita.
Oh ya, ingat dan dilihat untuk menambah konsentrasi kita. Ya, ini 1 ditambah 1 sama dengan 11. Konsentrasi. Ya, dilihat 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Nah, ini ya. Ayo, biar malu. Ayo. Ini sebagainya. Oke. Saya hitung mundur mulai 3, 2, 1. Masih ingat apa dalam kembali? Ingat ya. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Itu ya. Oke ya. Kita ngantuk. Kita ngantuk. Sekarang saya akan sebuah lembar kerja. Oke. Ini lembar kerjanya ada kita. Ini nanti ya berdiskusi tetapi satu bangku. Ya. Satu bangku tanya. Ya. Kalimat saya ini sudah benar atau tidak? Oke. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan lagi, bisa tanya kepada saya. Oke? Ya. Karena ada topik yang nanti saya berikan 2, 3, 4, Ini di sini ada topik, kalian bisa memilih, ya, memilih antara pendidikan, kebersihan, membaca dan disiplin. Ya, ini satu bangku satu ya, kan hanya memilih topik saja. Ya. Ya, itu bisa berdiskusi satu bangku ya. Bisa satu bangku. Oke, ini juga. Yuk, siapkan pikirannya, konsentrasi, kembangkan, dimulai dari kerangka dulu. Ya, ada 4 topiknya yang kita angkat akan menjadikan sebuah topik dan persuasif. Yang pertama pendidikan, kedua kebersihan, yang ketiga membaca, yang terakhir adalah disiplin. Bisa kembangkan dengan pola pikir karena pendapatnya berbeda. Saya siapkan seperti yang kemarin ya.
Waktu terus berjalan ya. Coba di Jangan. Silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Saya perundingan sama kita Bapak ya. Kita sampaikan sampai apa yang kamu oke. Latih keterampilan menulis. Nih. Kalau sudah selesai dibaca lagi isinya. Kalau misalkan sudah tepat dan benar bisa nanti ditambahkan. Kalau masih ada kalimat yang kurang tepat itu bisa kalian perbaiki ya. Udah selesai. Hargai temannya. Ya, untuk presentasi biar lebih memahami apa yang disampaikan oleh temannya. Yuk kita perhatikan. Kalau perhatikan semuanya, saya minta waktu untuk mengerjakan. Oke ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beserta salam semoga ditetapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang bendera, yakni agama Islam. Seperti yang kita tahu, lingkungan telah menjadi cermin budaya skala Islam. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan sekitar kita terkesan dan enak dipandang dan terasa tidak nyaman. Apabila sekolah ini sudah menjadi rumah kedua kita, tanpa kita singgah setiap hari untuk belajar. Lingkungan sekolah harus selalu terjaga dan memiliki suasana sejuk agar kita dapat lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga besar sekolah ini, saya sangat berharap kita dapat terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang kita sayangi. Setiap kelas harus memiliki kedisiplinan tersendiri tentang pentingnya kebersihan, seperti yang telah disebutkan dan bebas dari sampah. Kembang dari ibu guru yang saya hormati dan yang saya cintai. Tindakan kecil yang saya sebutkan tadi dapat mengingat kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar, lingkungan sekolah dan sekitarnya. Akhir kata yang saya ucapkan, terima kasih untuk menyampaikan pidato.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Ya, disiplin di sekolah berarti menghadiri kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Perilaku dengan sopan ini adalah dasar dari pendidikan kita. Tanpa disiplin kita tidak akan bisa meraih potensi penuh dalam belajar. Selain itu, disiplin juga mengajarkan kita nilai-nilai penting dalam kehidupan seperti mengatur waktu juga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan di sekolah. Hadirin yang saya hormati, sekolah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran bagi para siswa memang tidak lepas dari berbagai bentuk perawatan. Pertama, perawatan begitu mudah masuk secara dengan perkembangan usia para siswa yang mulai awal sekolah ini. Demikian dan dari saya mengenai pentingnya pendidikan sebagai dapat kesalahan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita kalau misalkan menyampaikan sesuatu pidato maka harus intonasinya harus pas. Ya, kata-katanya tidak boleh ketinggal. Jamaah ingat tentang kemarin. Ya, beri waktu lebih 5 menit lah kalau sama tidak bisa menyelesaikan. Tadi yang banyak siapa? Ini kita berikan reward ya. Terima kasih. Nomor 1 coba dibacakan. Susun karyanya. Coba Mario. Kedua. Membuat teks pidato kepada audien atau peserta selesai. 8. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan supaya audien untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh narator. Oke, untuk menyampaikan sesuatu kepada audien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke ya. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari menyusun atau menulis sebuah teks pidato berkomunikasi. Saat ini apakah sudah mampu atau tidak mampu, ini hanya mencetak saja, tidak berpengaruh sama kalian ya. Oke. Saya lagi saya ambil karena materi kita sudah selesaikan bersama, maka besok sebuah tes pidato baik melalui radio maupun YouTube ya, ataupun gagasannya atau ide yang disampaikan oleh si narator tadi itu gagasannya saja ya, apa saja yang kalian sudah dapatkan dari menyimak ya. Oke. Nah, itu tugas di rumah kalian. Itu karena sudah selesai, saya akhiri.
Assalamualaikum